keluarga Jokowi memenangkan Pilkada 2020, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution. Padahal pada detik-detik terakhir, UAS mendeklarasikan diri mendukung pasangan Anyar. Apakah dengan kekalahan Anyar, UAS sudah ditinggalkan umatnya? Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjadi wali kota, wakil wali kota Medan 2021-2024. Allahu Akbar. Dan pernyataan Ustadz mendukung pasangan calon Anyar mendapat respon dari PKNU, yaitu Muhammad Iqyar Velayati. Menurut Iqyar Velayati, karisma dan pesona Ustadz Abdul Somad sudah memudar ketika sosok yang disapa UAS ini menggunakan mistikasi dan juga manipulasi suara ulama atau wali untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 yang lalu. Masyarakat masih ingat betul pada waktu UAS meramalkan Prabowo Sandi dan melakukan mistikasi bahwa UAS telah bertemu dengan para ulama dan wali yang meramalkan Prabowo Sandi menang dan menjadi presiden pada tahun 2019 yang lalu. Dan ternyata apa? Pak Jokowi lah dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memenangkan kontestasi Pilpres 2019 yang lalu. Dan rakyat sekarang ini sudah cerdas. Tidak ada istilah agama menjadi politik atau politik dinasti. Masyarakat sudah gerah dan capek. Masyarakat sekarang lebih memilih rasional dan memikir ke depannya. Masyarakat pun sudah jenuh dan jengah dengan pola-pola kampanye yang menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politik sesaat. Jadi, ketika UAS menggunakan pola-pola tersebut dengan mendukung pasangan Anyar di Pilkada Kota Medan, maka justru yang kemarin memilih Anyar malah sebaliknya akan memilih Bobi Nasution, karena masyarakat kemungkinan sudah jengah dengan kampanye-kampanye dengan sentimen keagamaan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Keluarga Jokowi menang, bukti UAS sudah ditinggalkan umat. Anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa serta menantu Presiden Bobi Nasution Aulia Rahman memenangkan Pilkada 2020 di Solo dan Kota Medan berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Berdasarkan hasil survei Carta Politika menunjukkan bahwa pasangan Gibran Teguh memperoleh 87,16% suara, sedangkan paslon Bagio Wahyono Suparjo Franciscus hanya mengoleksi 12,84%. Hingga pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat, suara yang sudah masuk mencapai 98,50%. Hasil hitung cepat ini diperkirakan tidak akan berubah banyak. Pada Pilkada Surakarta, Bagio Suparjo maju melalui jalur perseorangan, sedangkan Gibran dan Teguh diusung oleh PDI Perjuangan dan mayoritas partai, kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, lembaga survei yang sama melaporkan bahwa Bobi Nasution Aulia Rahman unggul 54,29%, sedangkan petahana Ahyar Nasution Salman Al-Farisi memperoleh 45,71%. Pada pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat, data masuk dari survei Carta Politika 94%. Dari hitungan statistik disebutkan bahwa keunggulan ini tidak mungkin lagi dapat diubah. Paslon nomor urut 1 Muhammad Bobi, Afif Nasution dan Aulia Rahman diusung oleh mayoritas partai, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura, PSI, dan P3. Adapun paslon Bobi Nasution Aulia Rahman unggul dalam peroleh suara Pilkada Medan 2020 di TPS tempat Bobi mencoblos. TPS 022 terletak di Kompleks Taman Setiabudi Indah, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang.
Pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Medan 2020 Anyar Nasution Salman Al-Farisi mendapat tanggapan mantan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama Sumut PKNU Muhammad Akhyar Velayati. Menurut Akhyar, karisma dan pesona Ustadz Abdul Somad di mata umat Islam sudah tergerus ketika sosok yang sering disapa UAS ini menggunakan mistikasi dan manipulasi suara ulama atau wali untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Masyarakat masih ingat saat Ustadz Abdul Somad meramal dan melakukan mistikasi bahwa beliau bertemu dengan para ulama atau wali yang meramalkan Prabowo akan menang dan menjadi presiden dalam Pilpres 2019. Hal ini dikatakan UAS saat wawancara yang ditayangkan TV One Kamis 11 April 2019, tetapi yang terjadi justru Jokowi yang mendapat mandat dari rakyat serta menang telak dalam Pilpres 2019, ujar Ikhtiar kepada kantor berita Remol Sumut Selasa 1 Desember. Sejak saat itu karisma serta pesona UAS tergerus dan ditinggalkan oleh umat, khususnya umat Islam Kota Medan. Umat beranggapan bahwa UAS ternyata ustadz yang sangat politis serta pragmatis karena menggunakan dan memanipulasi para suara atau bisikan para wali hanya agar rakyat percaya dan memilih Prabowo Sandi, tambahnya. Ikhtiar melanjutkan, masyarakat pun sudah mulai jenuh dan jengah dengan pola-pola kampanye yang menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politik sesaat. Jadi, ketika UAS kembali menggunakan pola-pola yang sama, yaitu mistikasi dan mobilisasi sentimen keagamaan untuk kepentingan pragmatis, justru akan menguntungkan pasangan Bobi Aulia. Masyarakat yang awalnya memilih Anyar Salman malah berbalik golput dan justru memilih pasangan Bobi Aulia disebabkan jenuh dan jengah pada cara-cara yang menggunakan agama untuk kepentingan politik sesaat. Jelas Ikhtiar yang juga tokoh aktivis Reformasi 98. Menurut Ikhtiar, keterlibatan UAS pada minggu terakhir kampanye Pilkada Kota Medan adalah cerminan dari paniknya pasangan Akhyar Salman karena tidak juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Kota Medan. Rakyat Kota Medan, lanjut Akhyar, sebenarnya cukup objektif dan rasional dalam memilih wali kota. Mereka memilih bahwa selama 5 tahun ini Akhyar gagal dalam membangun dan mensejahterakan warga Kota Medan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan isu politik dinasti tak menghambat kemenangan putra dan menantu Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan Bobi Nasution di Pilkada Medan 2020. Berdasarkan versi hitung cepat quick count, menurutnya kemenangan Gibran dan Bobi sekedar bukti dari kedaulatan rakyat dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin di Pilkada 2020. Kemenangan ini adalah bukti kedaulatan rakyat dalam melihat sosok calon pemimpin daerah. Keduanya menunjukkan semangat dan komitmen yang serius dan teguh, walau banyak upaya menghambat, misalnya lewat kampanye negatif terkait politik dinasti, kata Hastio dalam keterangan resminya Kamis 10 November 2020. Hastio menilai strategi kampanye negatif berupa isu politik dinasti sangat tak bisa dibanggakan dalam ajang pemilu. Menurutnya, strategi itu sengaja dilakukan agar rakyat tak bisa melihat keduanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin muda. Namun Gibran dan Bobi tidak menunjukkan sedikit pun lemah semangat atas hal itu. Sebaliknya, keduanya justru membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani serta mau bertempur membuktikan diri, kata dia. Keunggulan dua kerabat Jokowi yang juga kader PDIP tersebut. Di sisi lain, Hasto mengatakan keunggulan Gibran dan Bobi telah menambah daftar kader-kader muda potensial yang dihasilkan sistem kaderisasi PDIP. Ia menilai kemenangan Gibran dan Bobi juga membuktikan bahwa masyarakat memilih optimisme keduanya sebagai sosok yang bisa membawa perubahan di kota Solo dan Medan ke arah yang lebih baik. Jauh lebih bermakna dibandingkan kampanye negatif politik dinasti maupun isu lainnya. PDI Perjuangan mengapresiasi kedewasaan politik masyarakat yang sangat membanggakan di tengah upaya berbagai kekuatan politik mengarah lewat strategi disrupsi negatif, kata Hasto. Hasto lantas berharap Gibran dan Bobi bisa menyelesaikan persoalan kesehatan dan ekonomi di kota Solo dan Medan imbas dari pandemi virus corona. Apalagi DPP PDIP sendiri sudah memberi bekal terkait tata kelola pemerintahan yang anti korupsi melalui program sekolah partai yang wajib diikuti para calon diusung beberapa waktu lalu. Kami juga ingatkan, walau Quickcount dan Realcount sementara sudah menunjukkan arah kemenangan, namun masih ada beberapa fase yang harus dilalui sebelum menetapkan pemenang yang dilantik, sehingga momen saat ini penting untuk mengawal proses rekapitulasi suara, kata dia.